Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus Ketua DKM Ustadz Haji Waryono Effendi, yang saya hormati Buya Amin sebagai Ketua Panitia, Bapak Uu Tanuri beserta jajaran staf-stafnya, para hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, taufik hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia yang mulia, memperingati hari lahirnya manusia yang agung, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, manusia yang namanya dispesialkan oleh Allah. Beliau Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak para kiai, ini kebetulan saya punya pengalaman, apakah bahasa kadang ngelek lembing, jadi agak sedikit trauma Pak. Ya terus kalau ngomongnya Jawa Anda ya. Saya walaupun dari Jakarta, ibu saya asli dari Bongas Jamban ibu saya. Ayah saya dari Cirebon dan saya lahir di Cirebon. Saya lahir di daerah Pancuran Cirebon. Mas, high-nya tambahin mas, triple-nya tambahin. Tahun 85 kami pindah ke Jakarta dan 88 kami membangun pondok pesantren di wilayah Kembangan, yaitu pondok pesantren Al-Wasilah, adanya di wilayah Kembangan. Banyak pilih pokoknya mah. Yang penting abeh Pak Sobinya. Kesempatan di sisa gini ya. Mati dulu ininya. Terus pindah di sebelah sana nyalain. Gak apa-apa. Wis. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir di masyarakat Desa Buntur dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bicara tentang Rasulullah, maka sampai besok tidak mungkin bisa selesai. Karena bercerita mengungkap sejarah atau sirah nabawiyah itu karena para ahli tafsir sama dengan membakar kayu yang baunya harum. Kalau bercerita tentang Kanjeng Nabi, maka seperti membakar kayu yang baunya
mana ada nama Allah, di sampingnya pasti ada nama Muhammad. Dan setiap perjalanan langkah Rasulullah Muhammad itu adalah pengajaran dari Allah untuk kita jadikan suri toladan. Setiap langkah Rasulullah yang terjadi pada diri Rasulullah itu merupakan wahyu yang mendidik Rasul, dan Allah ikut campur dalam gerak-gerik langkah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini sepantasnya jika kita membuka tentang sirah nabawiyah, perjalanan tentang baginda Nabi dari mulai didoakan, diidamkan sampai dengan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sini guli berkumpul ibu. Masih normal berarti kupingnya ya. Kelahiran Rasulullah Muhammad itu didambakan dan dirindukan oleh seluruh nabi di dunia. Kalau jumlah nabi itu ada 124.000 nabi, rasulnya ada 313, maka semua nabi itu merindukan tentang lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad manusianya belum lahir, tapi sifat-sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Wonge durung lahir bu, tapi ciri-cirinya, sifatnya ada di dalam kitab Injil dan ada di dalam kitab Taurat. Alladzi yajidunahum fit Taurati wal Injil. Salah satu sifat Nabi akhir zaman itu disebutkan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Sifat Nabi akhir zaman itu bahwa nanti kata para nabi akan datang seorang nabi di akhir zaman punya sifat ummi. Ummi itu maknanya seorang nabi yang pertama ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis. Bu. Masih sore, jangan ngantuk. Ummi itu maknanya dua. Makna yang pertama, seorang nabi sing ora bisa baca dan ora bisa nulis. Muncul pertanyaan, kenapa nabi ora bisa baca? Sebab Rasulullah Muhammad akan diturunkan mukjizat terbesar, yang mukjizatnya tidak berakhir walaupun Rasulnya sudah meninggal dunia. Kalau kita kenal Nabi Musa punya tongkat. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Tongkatnya Nabi Musa itu bu, kalau dipukulkan di atas batu maka memancar 12 mata air. Tongkatnya Nabi Musa, wa idfaraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya di atas di lautan, maka lautan terbelah. Tapi mukjizat para nabi terdahulu sudah tidak ada. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya bisa menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahir, orang yang punya penyakit kulit sopak namanya. Bahkan Nabi Isa mampu menghidupkan wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyan mauta biidznillah. Mukjizat Nabi Isa bisa nguripaken wong mati qumi biidznillah, langsung tangi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mukjizat para nabi hanya berlaku saat itu. Tapi mukjizat Rasulullah Muhammad Al-Quran berlaku sampai detik ini, sampai saat ini. Al-Quran masih tetap ada dan terjaga karena Al-Quran mukjizat terbesar yang dibawa sebagai bukti oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ceramah masuk ya segala aku amplopnya kepada baik bu. Saya tadi malam di Sudi Mampir, tadi siang saya di Cengkareng di Kalideres, malam ini di Lumuntur, besok saya di Cipedang Kanan Bongas, besok saya di Dadap, pagi tanggal 1 saya di Puskesmas Wanang Ayah Hargolis, siangnya di Lempuyan, habis maghrib di Patrol, malamnya di Bangun 2.
Tanggal 2 pagi saya ke Pejaten, ke kantor BIN pusat di Pejaten untuk menghadiri, memberikan tausiah dalam rangka hari lahir Pancasila dan kesejajaran dengan perintah agama. Tanggal 3 saya di Tegal Sembadra, tanggal 4 di Kaplongan, tanggal 5 di Duku Bidara, tanggal 6 di Bomas Penggal. Terus berlaku sampai tanggal 29 Oktober. Beli balik-balik itu. Si penting didoakan Pak Masyudi, mudah-mudahan saya dikasih sehat walafiat. Amin. Saya hadir di TV One insya Allah tanggal 21 Oktober. Saksikan hari Sabtu 21 Oktober insya Allah saya hadir. Harusnya hari ini tadi cuma saya nggak terima job di Jakarta, jadi saya nggak bisa hadir dalam rangka Damai Indonesia spesial tadi siang. Jadi telepon kemarin, maaf produser saya nggak bisa hadir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai jam berapa acara ini Pak? Jam berapa? Jam 3. Mudah apa kontrak? Maka kelahiran Rasulullah Muhammad itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai bukti. Kita kalau ditanya kenapa memperingati hari lahirnya Nabi, itu sebagai bukti. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga datang bukti yang nyata Rasulullah minallahi yaslu suhufan mutahharah. Didatangkan seorang Rasul yang membawa suhufan mutahharah, yaitu kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uangnya belum lahir, Bu. Manusianya belum lahir, tapi sifat-sifatnya sudah ada. Satu, makna ummi yang pertama, Nabi sing ora bisa maca dan ora bisa nulis. Makna ummi yang kedua, yaitu seorang Nabi akhir zaman ini punya cinta kasih kepada umatnya. Cinta Rasulullah Muhammad maring wong desa apa? Muntur. Cinta kasih Rasulullah Muhammad kepada umatnya wong muntur. Senajan wong muntur tidak hidup pada zaman Rasul, kita tidak pernah melihat Rasul, tapi Rasulullah Muhammad kepada umatnya cinta kasih sayangnya mengalahkan cinta kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Bu, singarane embok itu berjuang untuk anak temenan. Gimana? Tidak ada seorang ibu yang tidak berjuang untuk anaknya sejak di dalam kandungan, hamil, sampai melahirkan. Bahkan orang tua rela tidak makan, yang penting anaknya. Bagian orang tua beli turu, tirakat cuman bengen. Apabila almarhum Kiai Sugiadan sering cerita, wah, ini daerah Losarang itu genai wong sakti. Kiai-kiai ini Losarang derma itu sakti-sakti. Kenapa? Sebab ahli tirakat, ahli puasa, ahli riyadhah. Dulu para ulama ketika berjuang menyebarkan Islam, bahkan menjadi negara Indonesia, ulama kiai yang berjuang dan tirakat. Zaman banyak kiai ketika bertemu dengan penjajah, saking sakti apa ditembak, beli mati. Kalau takut yang bapak pula, Pak kenapa beli mati? Iya beli kena. Iya beli, lamun kena ya, yanggo. Ya pantas lamun ditembak beli kena gak? Yung kiai zaman bengen mah ahli puasa, makanya kiai zaman bengen mah geri-geri. Barang kiai zaman kian blending-blending. Palingan aja ini beli mandi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta kasih sayang Rasulullah Muhammad. Ini judulnya cinta Rasulullah, modal hidup selamat dunia akhirat. Cinta Rasulullah Muhammad kepada umatnya ini luar biasa. Maka Allah perintahkan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jare Gusti Allah, manusia wong muntur, wahai hamba-hamba Allah dibuntur. Dengan dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad, kita wajib untuk bersyukur, matur suwun maring Allah, falyafrahu, kita bergembira dengan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka mari kita baca salawat dulu untuk Rasulullah. Dan sebelumnya saya hadiahkan Fatihah untuk sing wis nyumbang acara beginian. Tadi nama-namanya banyak ya Bu ya. Ya, sing bos daging mudah-mudahan dagingnya tambah akeh. Amin. Pokoknya insya Allah yang nyumbang untuk peringatan Maulid Nabi, insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah malam ini hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ibu bapak balik lagi. Semua nabi ini tutup ya. Semua nabi merindukan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi. Saya ambil satu contoh saja. Ada seorang nabi yang sangat rindu dengan kelahiran Rasulullah Muhammad dan berharap nanti dari nasabnya lah lahir seorang nabi akhir zaman yang menjadi kekasih Allah. Nabi ini disebut dengan Abul Anbiya, bapak moyangnya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihis. Saya pernah datang Bu ke kuburan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, yang meninggikan Ka'bah. Wa izrafau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim yang meninggikan Ka'bah. Jadi lamun sampean pada mangkat haji, mangkat umroh, sing bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim karo anaknya Nabi Ismail. Insyaallah benikin sing ngandekaken Nabi Ibrahim, mudah-mudahan sampai kula kabeh bisa gampang mangkat haji. Amin. Minimal bisa mangkat umroh. Amin. Pengen beli mangkat haji sampai sing akeh maca surat Yasin, pas maghrib maca surat Yasin. Dulu mangkat Ustaz surat Waqiah, dulu mangkat surat Sawah. Surat Sawah. Karena orang bisa berangkat ke tanah suci itu manis satu ilaihi sabila. Allah yang punya kuasa. Karena sedulur pula di Banyuwangi cuma gara-gara dagangan gedang baik bisa makan haji. Alhamdulillah. Dagangan gedang sewiwitannya sekarang-karang itu. Sekarang-karang ini dulu. Yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim, yang meninggikan Ka'bah juga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail, yang membangun Masjidil Aqsa juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa buktinya Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah? Di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Quran, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ketika membangun Ka'bah, Bu, Nabi Ibrahim naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit, deleng Ka'bah wis bener, dhuwure sepira bener, terus Nabi Ibrahim anjlok. Bekas anjloknya Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah sampai sekarang masih ada bekas telapak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bukti. Sebagai bukti bahwa yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mas, ehonya kurangi lagi, Mas. Ehonya kurangi. Ehonya jangan banyak-banyak, kurangi saja. Bu, sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Perjanjian Noro ya, kuat sampai jam loro. Kita balik lah lagi itu. Ngaji apa dengan jam loro? Nabi Ibrahim ini, Bu, yang mendoakan
di samping Ka'bah itu yang mendoakan Nabi Ibrahim hak. Al-Quran yang bicara, bukan katanya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti lahirkan di samping Ka'bah ini, di samping rumahmu yang dimuliakan ini, Rasulan, satu orang Rasul saja. Dan terbukti tidak ada Rasul dan Nabi yang lahir di Mekah Al-Mukarramah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat donga wong tuane. Maka kita sama orang tua nggak boleh melupakan jasa wong tua. Kita bisa mengkenen, mancing TV, awan bengi, ceramah kemana-mana. Saya yakin ini doa ibu saya. Amin. Gak boleh kita melupakan jasa orang tua. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad tidak pernah melupakan jasa orang tuanya. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad pernah datang ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di Palestina. Di sana ada telapak kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kanan. Insya Allah saya lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Amin. Ibu bapak, mau berangkat ke judul rajaban boleh. Nabi Ibrahim seorang nabi, kenalan dingin dengan Nabi Ibrahim. Seorang nabi yang punya sifat namanya Khalilullah. Khalilullah itu nabi yang cintanya kepada Allah tidak ada banding. Seorang nabi yang cintanya kepada Allah tidak mampu dikalahkan cintanya dengan cintanya kepada siapapun. Cinta Nabiullah Ibrahim kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta Nabiullah Ibrahim kepada anaknya Ismail tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Maka ketika Allah perintah Ibrahim sembelih anakmu Ismail, dilakoni apa badan? Dilakoni oleh Nabi Ibrahim karena cintanya tidak mampu dihalangi oleh apapun. Cinta Nabiullah Ibrahim, kalau cintanya dikasih nomor 1 sampai 1000, maka cinta Nabiullah Ibrahim kanggo Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu-ibu cinta beli maring Allah, jawab si kompak. Cinta beli maring Allah, ning duit, mobil bagus, motor bagus, rumah bagus, cinta kabeh. Bahkan seringkali kecintaan kita terhadap urusan dunia seringkali mengalahkan cinta kita kepada Allah. Betul? Wis contoh aja ngalangil. Sampean lagi ngitung duit 100 juta, alami. Mudah-mudahan balik puludan pada ngitung duit 100. Amin. Ya, mau 100 juta 100 perak. Lagi ngitung duit 100 juta di masjid Guntur. Wis suara azan berkumandang hayya 'alas shalah. Sing lagi ngitung duit 100 juta. Suara azan itu panggilan Allah. Krungu suara azan, lagi ngitung duit 100 juta. Jawab sing jujur, terus ngitung duit pas sembahyang dikit. Terus ngitung duit pas sembahyang dikit. Terus ngitung duit sembahyangnya. Sembayangnya tapi tak kualik sampai lagi ngitung duit 100 juta. Maaf punten, utang yang bulus kebelet isi. Jawab. Ngitung duit 100 juta, utang yang bulus kebelet isi, terus ngitung duit dan isi dingin. Bahkan yang perkara ngisi jadi abah gula yang ulu anaknya, jadi abah gula almarhum jada sejadan. Wah, perkara ngisi itu perkara terhormat. Lagi ngadep sama baik, utang yang mulus ke belakang ngisi tidak ada gitu. Aja maning lagi ngadep paku pak kapolsek, lagi kalau lagi ini utang yang mulus ke belakang ngisi, dasarnya dipelangkai baik. Mending jebok anu ngisi.
itu paling terhormat. Makanya bocah kun maaf sinarane tai apa tiba di jalan terhormat lakas sewarnge los jajalan seminggu kami jadi ada bocah kun lamun terpaksa ngedek langsung dia kelas 11 gitu. Nabi Ibrahim cintanya mendarah daging hanya untuk Allah, tidak mampu dikalahkan cintanya oleh apapun. Khalil berasal dari kata takholli. Takholli itu manusia yang cintanya mendarah daging masuk ke dalam relung-relung hatinya. Cintanya di dalam hatinya, cintanya di dalam darahnya, cintanya di dalam setiap relung dan tulang sulbinya. Lamun jare wong zaman kieu mangken bahkan cinta sudah mendarah daging. Jare wong zaman kieu hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Cintanya sudah mendarah daging, masuk ke dalam tulang sulbinya, tulang rusuknya, ada di setiap detak jantungnya. Cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Segini hebatnya Nabi Ibrahim, hebat cintanya hanya untuk Allah, disebut dengan abal anbiya, anaknya jadi nabi saja, jadi nabi semua. Segini hebatnya Nabi Ibrahim, iku kapa dongak mari Allah jalukmu siji, apa mintanya? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Doanya Nabi Ibrahim minta kepada Allah, dongane mung jaluk maring Allah, ya Rabb, jadikan anak saya, keturunan saya, keluarga saya, buyut saya, cicit saya, udek-udek petarangan, semuanya jadikan mereka keluarga kami, keluarga yang soleh dan soleh. Jadikan Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim jaluk mung pengen dua anak soleh? Mas, kalau sudah bagus jangan dirubah lagi mas, ehonya kurangin, efeknya kurang. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya kalau ceramah di TV One itu Pak Gubuk cuma 8 menit 8 menit tausiah, 3 menit tanya jawab, 1 menit doa serahkan ke saya. 8 menit tambah 4 menit jadi berapa? Ya 12 menit, ya 12 menit ya. Itu bayaran saya 6 juta. Itu bayarannya 6 juta. 12 menit. Ini kayaknya orang jam ulama ikhlas karena Allah. Amin. Orang yang orang apa? Yakin wallahi kita ikhlas. Amin. Apa dipai alhamdulillah, orang dipai yang banget tentang. Ibu bapak, Nabi Ibrahim pengen dua anak soleh, keturunan soleh, keluarga soleh. Maka keluarga Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi keluarga pilihan. Ini judul yang saya ambil ketika saya ceramah di Istiqlal. Allah pilih Nabi Adam. Inna Allah astafa Adam. Allah pilih Nabi Adam. Tapi Nabi Adam yang dipilih cuma Nabi Adam. Rabine dipilih, anaknya dipilih. Nabi Adam dianggap gagal ngurus keluarga. Wa Nuha, Allah pilih Nabi Nuh, cuma Nabi Nuh yang dipilih, anaknya tidak dipilih. Kanan menjadi musuh untuk ayahnya. Bahkan yang jadi musuh dalam perjuangan Nabi Nuh, dudu wong ado, rabine Nabi Nuh jadi musuh. Oi, rabine Nabi Nuh jadi musuh. Apa betul saja? Cek Quran. Al-Quran berkata, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin." Perumpamaan contoh wanita istri rapi sing jadi musuh untuk suaminya, itulah sana istrinya Nabi Nuh
dan istrinya Nabi Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Rabine Nabi dan di musuh apa maning rabine anak beli Pak RT deh, anak beli apa masa kemudian teka RT rabine Nabi dan di musuh apa maning rabine iya yang bisa mengangkat derajat harkat suamiku rabine, betul. Maka Rasulullah Muhammad kenapa dipilihkan oleh Allah wanita yang mendampingi kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Khadijah yang mendampingi perjuangan Kanjeng Nabi. Bu, kenapa harus Khadijah yang dipilih menjadi istri Rasulullah Muhammad, wanita pilihan Allah? Pernahkah terpikir mengapa Allah pilihkan Bu Khadijah itu perawan apa randa? Randa tak perawan, janda. Saya sering ditanya, Ustaz, mengapa Rasulullah Muhammad pernah menikah dengan janda? Apa Rasulullah Muhammad enggak laku perawan? Sembarangan, pasti ada sejarah dan jawaban ilmiahnya. Mengapa Allah pilih Kanjeng Nabi Muhammad rabine randa dalam berjuang di Mekah? Karena lamun rabine Kanjeng Nabi dudu randa, Kanjeng Nabi Muhammad tidak mampu berjuang mendibae ngintil rimpet arah dakwah Madinah si arung kalau baik bisi dakwah. Janda yang kaya menjadi pengepul finansial Rasul Muhammad, menjadi peci Rasul Muhammad ketika berdakwah. Beli cukup dengan tenaga, tapi dakwah berjuang butuh doa. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita apa ceramah apa tambah bengi tambah nafsu. Soalnya belum makan, Bu. Kenapa Allah pilihkan janda sebagai istri Rasul Muhammad? Bu, kenapa harus janda? Kenapa harus janda? Yang pertama agar Rasulullah Muhammad bisa berdakwah. Kenapa harus janda? Karena janda itu wanita yang hebat, betul. Janda itu wanita yang kuat. Seorang anak dididik oleh randa, anak dari wong abe, amin. Tapi anak dididik duda masa pencusan ngurus anak, betul Bu? Maka janda dipilih. Janda itu hebat, janda itu kuat. Hidup janda. Janda zaman sekarang semakin di depan, betul. Sallallahu Nabi Muhammad. Mengapa Allah pilih istri Rasulullah Muhammad janda? Karena untuk mendampingi baginda Rasulullah Muhammad sukses berjuang sampai dengan Islam jaya di seluruh dunia. Mengapa janda? Satu, karena janda mengerti. Kalau Rasulullah Muhammad rabine dudu randa, mendibai dicurigai, mendibai dikintili, ya kan? Padahal sampai kita berdakwah dikintili berabine, ya belum bisa dakwah. Walaupun lakinya wis kerayu menang benok, akan mas setia yang sampean sampai lakinya nembang wali sumpah demi gula demeni senajan akeh rintangan wis pasti terunjang. Apa sih bener jan aja mung lambe kula masih dipercaya watir bisa setia. Alah pret. Sallallahu Nabi Muhammad. Sampai jaga sampai jero panjang ini Bu. Kalau sampai pagi pun tidak selesai. Maka kula dipesan oleh ayah saya, Wahab, besok kalau kamu jadi penceramah ya sudah ceritakan saja sejarah Nabi sampai kapanpun tidak akan selesai, betul. Tidak usah jadi penceramah yang keras maki-maki orang, madani uang.
Suratnya, ayatnya dipakai surat makiyah, di sini maki-maki wong, mata di wong saja tidak boleh dalam agama Islam. Saya ini NU, saya NU di PWNU DKI Jakarta, jadi sekolah NU, dan saya ketua Mu'alaf Center NU di PWNU DKI Jakarta. Jadi kalau ada orang Islam yang masuk Islam di Jakarta, yang memberikan sertifikatnya saya, yang tanda tangannya pun saya. Sallallahu Nabi Muhammad. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam pengen dua anak soleh, pengen dua anak soleh? Sebab lamun kula kabeh sampean kabeh dua anak soleh, bagian wong tuane durung soleh, bagian wong tuane pelaku maksiat sekalipun, bagian wong tuane tukang gawe dosa sekalipun, tapi anaknya jadi anak soleh, maka wong tuane selamat dunia wal akhirah. Kalau cerita sedikit Bu ya, ini kisah yang sering saya angkat. Saya pernah datang di kuburan Nabi Musa. Nabi Musa itu dikuburkan di Tel Aviv. Kalau di Palestina ada kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Ishak di Palestina, Nabi Yakub di Palestina, Nabi Sulaiman di Palestina, Nabi Daud di Palestina, Nabi Daniel di Mesir, Luqmanul Hakim di Mesir, Hizkiel di Mesir, Yusha di Jordania. Bahkan saya pernah datang ke salah satu pohon yang disebut dengan pohon Sohabi, pohon yang dulu pernah Rasulullah Muhammad dodok ning sawiwitan pun. Ya, namanya pohon Sohabi, pohon yang ketika Rasulullah Muhammad usia 12 tahun, Rasul pernah duduk di bawah pohon itu. Pohonnya sampai segini masih urip, masih anak. Pulang ke mana? Di wilayah Jordania. Ulun di Jordan, ini pun tangalor. Di Palestina saya ziarah ke kubur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikuburkan di bawah masjid. Jadi kalau ada orang ribut-ribut soal makam di depan masjid, Nabi Ibrahim kuburannya di bawah masjid. Bakal beli ngandel mana kayak para pulang di Palestina. Sampai sing bayari kula sing ngaten. Dulu saya berangkat masih 27 juta, sekarang sudah 60 juta. Nabi Ibrahim dikubur di bawah masjid, namanya Masjid Al-Khalil. Ning sore anak kubur Nabi Ibrahim berjajar dengan kubur Rabine Nabi Ibrahim. Siapa Rabine Nabi Ibrahim? Anak singgung. Rabine Nabi Ibrahim sama Rane. Namun beliau rusak dan jawab Rabine Nabi Ibrahim arane pasti Bu Ibrahim. Arane Bu Ibrahim. Karena Rabine RT pasti dibeluk Bu. Rabine ku dibeluk Bu. Rabine tukang urut dibeluk Bu. Kita ngomong urut sampai Bu. Nabi Ibrahim istrinya 3. Pertama namanya Sarah. Dari Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak dikuburkan di kono. Nabi Ishak dikuburkan jejer karo Rabine. Siapa aran Rabine Nabi Ishak? Ishak. Namanya Rifqah. Ishak punya anak jadi nabi namanya Yakub. Yakub punya anak jadi nabi. Nabi si ganteng sama Rane. Yusuf. Yusuf tidak, anaknya tidak jadi nabi, tapi cicitnya adalah seorang wanita yang cantik namanya Siti Rahmah. Wong ayu. Persis kayak ibu-ibu Guntur. Amin. Cuma beli kapan petang ya. Orangnya cantik, rupawan, luar biasa. Punya suami jadi nabi, namanya Nabi Ayub alaihissalam. Keturunan dari Ayub terus sampai dengan ke keluarga Zakaria, sampai dengan keluarga Imran. Juga dipilih oleh Allah. Imran, dua Rabi, Arane, Imran. Imran, dua Rabi, Arane. Namanya Hana. Hana dan Imran berdoa, inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni. Imran dengan Hana tua mandul beli 2 anak, jaluk mari Allah temenan, dipai anak. Punya anak namanya wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Anaknya Imran dan Hana
namanya Maryam. Maryam tidak bersuami, Maryam tidak pernah menikah, tapi Maryam dua anak arane Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tugasnya wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu ditugaskan oleh Allah menyampaikan kabar bahwa nanti akan datang seorang nabi setelah aku yang punya sebutan Ahmad, manusia yang dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istri pertama. Istri kedua Nabi Ibrahim namanya Hajar. Namanya Hajar. Hajar nanti punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak namanya Adnan. Adnan dua anak arane Ma'adi sampai ke Ilyas, sampai Kinana, sampai Nizar, sampai Bihar, terus sampai ke Kilab, sampai Ghalib, sampai Kusoy, sampai Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak lanang namanya Hashim. Hashim dua rabi arane Hashim. La ilaha illallah. Hashim dua rabi arane Bu Hashim orangnya terlihat. Hashim dua rabi arane Bu Hashim. Hashim menikah dengan wanita di Yasrib. Yasrib itu Madinah. Ini sejarah ini. Menikah dengan wanita Yasrib namanya Salma. Salma ini Rangdasuki. Belum dikawinin Hashim tapi dengan syarat pegang kita si GCI. Dinikah dengan oleh Hashim. Oleh Salma menikah Hashim. Dua anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah. Dua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung boleh nak sampai? Sambung tak boleh? Sambung kepada Nabi Ibrahim. Karena kalau Nabi nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Ibrahim, maka itu diragukan kenabiannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lamun anak kopi tekan jam 5 kita nyanyi. Maksudnya dengan anak kopi ya Pak Bu, gawe anak kopi mumpung buludan. Mumpung buludan. Insyaallah sampai bengikin dodok ning kene ganjarannya gede Bu. Amin. Aja darane bekas dodoknya sampai nih bokong-bokong sampai kabeh Ibu hitung ganjarannya Gusti Allah. Amin. Tambah gede bokongnya, tambah gede ganjaran. Bokongnya kasih cilik. Mengapa Nabi Ibrahim yang mendoakan Nabi Muhammad doanya Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kami kepada kami anak-anak keturunan soleh. Saya datang ke kuburan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikubur di wilayah Tel Aviv. Tel Aviv itu perbatasan antara Israel dan Palestina. Makamnya disebut dengan Jericho 2000. Nanti panjang lagi nih. Di sana ada makam Nabi Musa. Nabi Musa Bu, satu ketika ditanya oleh umatnya, wahai Musa, apakah kamu adalah orang yang paling pandai di dunia ini? Nabi Musa menjawab, ya, aku adalah manusia terpandai di dunia ini. Ditegur dari Allah, karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Ditegur oleh Allah, jari Gusti Allah, Musa, masih banyak di sudut muka bumi ini sebagian daripada hamba-hambaku yang mereka aku berikan ilmu pengetahuan, sing ilmu itu tidak kamu miliki. Boleh kamu ahli syariat, tapi mereka makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam untuk berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Musa melakukan. Begitu Nabi Musa melaku, Nabi Musa dibaturi ning saudaranya namanya Nabi Yusha. Begitu melaku, Nabi Musa lewati kuburan. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa ngerungu. Ning jero kuburan ana suara wong lagi nangis. Suara wong lagi diadab ning jero kubur. Suara wong lagi disiksa ning jero kubur. Nabi Musa melanjutkan perjalanannya, tidak peduli. Melanjutkan perjalanan, wis 4 tahun Nabi Musa pengen balik ke umat. Kebetulan Nabi Musa melewati jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan yang 4 tahun lalu dilewati oleh Nabi Musa, Nabi Musa mandek. Kenapa? Kuburannya sepi, laka wong sangis, laka wong lagi jerit, laka wong disiksa di jero kubur.
mandek, minta kepada Allah, ya Rabb, aku minta agar Engkau membukakan kuburan ini. Saya penasaran, lagi kula lewat pertama, anak wong nangis, anak wong jerit, disiksa, diadab di jero kubur. Habis sekian langkah, mendiwongi, dibuka kuburannya. Begitu kuburannya terbuka, Nabi Musa kaget karena kuburannya padam. Kuburannya padam, terang benderang. Banyak kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya. Wongnya lagi duduk sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan kubur dari Allah. Nabi Musa bingung, takon ning wong jero kuburan. Mang, wong ning jero kuburan, nggih Nabi Musa. Lagi kita 4 tahun sing wis lewat jalan kini, kita kerungu sampai lagi diadab, disiksa dari Allah. Nggih ya Nabi Musa. Betul kan? Alhamdulillah. Sampai siji manji. Bulan dua jambi kapal kanjingan lembing senang baik. Insyaallah beri papa sehat dan vitamin. Amin. Lagi kula lewat ini sampai disiksa oleh Allah, diadab ning jero kuburan ini. Tapi mengapa sekarang tidak? Bahkan engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur dari Allah. Apa jawab wong ning jero kubur bari nangis? Jawabnya pantas ya Nabi Musa. Lamun kula disiksa, diadab ning jero kuburan iki pantas ya Nabi Musa. Karena kula ngerasa lagi urip tuh memang tukang nabung dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Kula sabandina pekerjaannya cuma nabung dosa dan perbuatan maksiat ya Nabi Musa. Pantas kalau saya disiksa di dalam kuburan ini. Kula lagi urip sengit bae kiai ya Nabi Musa. Beli seneng ning masjid apa manika pandulan kiai sarungan bae sengit. Lamun anak kiai nganggo sarung karung aja diwadani ya Bu ya. Ini kan mau tahun demokrasi ya, mau pemilihan presiden dan pilek. Ini kiai sudah harus menjadi figur contoh. Makanya kiai mah pada nganggo sarung. Kenapa kiai nganggo sarung? Karena kiai menunjukkan tentang demokrasi kebebasan. Kenapa kiai ngerti kebebasan? Karena kiai nganggo sarung, weruh ning jero sarung iku ana makhluk. Lamun wong sembahyang nganggo sarung iku enak apa lega? Terus jawabnya enak apa lega? Iya nganggo sarung kan iki. Makanya kata wong lanang apa pengen sembahyang, punten maaf. Sikile aja rapat-rapat, kudu siradakan ambaku. Kenapa? Bukan lato-latona kecepit. Wong lanang. Kapa wong wadon aja amba-amba, Bok. Sing rapat tenang apa? Bukan masuk angin. Ika pas sembahyang nganggo sarung kan enak, ya. Begitu ruku Allahu Akbar ku lega. Jare kiai enak bocah ning jero sarung sira ngalor los. Arep kidul, arep kulon, arep digobak-gabik, bebas terkendali. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kiai harus menjadi figur, menjadi umat wasata, menjadi penengah bagi umatnya. Betul. Jadi pengadam untuk umatnya, bukan menjadi provokator untuk masyarakatnya. Ini yang bahaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Pantas kalau saya disiksa dan diadab di dalam kubur ini ya Nabi Musa. Pantas. Karena kula tukang nabung dosa, tukang nabung maksiat, awan maksiat, bengi dosa, awan maksiat. Pantas ya Nabi Musa. Cuma untungnya ya Nabi Musa, lagi malaikat Israel peka menjemput ruh saya. Untungnya, nah, ternyata ini daerah paling aman di sini. Malaikat Israel itu adalah malaikat yang tidak punya rasa takut kepada siapapun. Arab polisi, Arab ABRI, Arab TNI, Arab Ustadz, Arab Kiai, kalau sudah waktunya Israel datang pasti dicari. Betul?
Israel datang menjemput ruh saya. Masya Allah, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi, secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Boleh nggak aku merasa cantik masih ada rohnya, rohnya hilang cantiknya jadi bangkai, betul? Boleh ngerasa ganteng, rohnya hilang, tidak ada artinya. Ketika malaikat Israel menjemput roh saya, ya Nabi Musa, untungi kula mati, kula ninggalakan istri, untungi istri kula iki wanita soleh. Kan biasa ngono ya, apa wong wadone solehah, ahli di majelis ilmu, ahli di majelis taklim, akhirnya pegawainya tukang menet. Biasa. Asia itu wanita solehah dipilih oleh Allah kok jadi rabine Firaun. Kok wong solehah kok jadi rabine wong durjana. Wa intajainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Pembunuh Fir'aun itu jahat, bahkan wa ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa harus punya pendamping wanita salihah? Ternyata Allah punya mau, ada skenario Allah, karena nanti akan ada bayi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil dan akan diasuh oleh wanita soleh untuk mendidik Musa alaihissalam menjadi nabi, namanya Asia. Jadi lamun sampean dua laki kurang bener kak, ajar kapok, sabar. Satu, sabar. Yang kedua, kapok bengi sampean tangi. Kapok bengi tangi beli bu? Ngapain? Buyuh. Kakak maning ibu-ibu kapok bengi tangi, buyuh. Bakal beli buyuh, ngayangin dompet laki nih. Kurang tak jauh orang bini kita kayak ono. Bakal beli dompetnya hampir di Sania. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Untungnya ya Nabi Musa, wadon kula istri kula wanita soleh. Senajan kula tukang gawe dosa dan maksiat ya Nabi Musa, rabi kula beli pernah komplain. Barang wong zaman kieu lakine menengan, rabi ini galak. Anak sih kayak orang anak. Bahkan zaman kieu akeh wong wadon sing ilek ngumbangi lakine. Ana beli dibuka. Pantes kalau survei di Jawa Barat lebih akeh rangga daripada duda. Kenapa? Ternyata akeh wong lanang pada gelis mati. Survei. Kenapa wong lanang pada gelis mati? Digentak-gentak birapi. Bu, Asia punya suami beli kabaran sekelas Fir'aun. Apa Allah perintah, wahai Asia, doakan supaya Fir'aun cepat mati? Tidak, sabar dihadapi. Bu, pengen jadi ahli surga, pengen aja ngelawanin laki aja ya. Hormat, taat, patuh kepada suami walaupun suaminya kurang begitu soleh, sampai punya kewajiban bakti kepada suami, lalu sampai pengen jadi ahli surga. Alhamdulillah. Dandan sing ayu kayak Khadijah ya bu, masya Allah. Khadijah itu dapat salam dari Allah, masya Allah. Dapat salam Siti Khadijah ini satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah. Dapat salam dari Allah Siti Khadijah ini cuma gara-gara apa Kanjeng Nabi pengen balik. Kanjeng Nabi Muhammad dulu tekani umat si karena Siti Khadijah ini wis nyiapaken kopi gawe wedang
gawe panganan untuk suaminya. Oi, Khadijah menjadi wanita yang dapat salam dari Allah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad turun balik, Khadijah menyiapkan kopi, membuatkan makanan. Kanjeng Nabi terus anak kopine, us anak panganane. Lalu Jibril datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa Jibril? Aku turun ke dunia untuk menyampaikan salam Allah untuk istrimu Khadijah. Mengapa? Kanjeng Nabi takon, kenapa sampai Allah kirim salam untuk Khadijah? Kata malaikat Jibril, karena Khadijah itu mengerti tentang kebutuhanmu ya Muhammad. Sampai durung tekan ya Muhammad, Khadijah wis nyiapaken segala panganane untuk suami tercinta. Anak beli kene wong wadon sing kaya Khadijah. Orang andel. Anak donok kopi baik. Beli gara-gara lagi naik kabeh, minyak naik, beras, pupuk, gula, susu naikin loron. Kamu susunya ibu-ibu meloron kok atas dinyotin benek anak kayak ibu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Untungnya ya Nabi Musa, aku meninggalkan seorang istri yang sudah hamil tua. Untungnya ya Nabi Musa, istri kula rajin di majlis ilmu, istri kula rajin di majlis taklim, wetenge sering dilus-elus sesuai firman Allah. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarras bi falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Gusti Allah bahwa muntur kama pengen dua anak soleh, anak yang ngerti agama, sehingga wirin jero wonten didoakan oleh ibunya dengan doa-doa yang terbaik supaya besok anaknya keluar jadi anak soleh yang mampu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Untungnya ya Nabi Musa, istri kula pinter, anak kula tambah gede ning weteng dilus-elus didoakan, ya Allah Rabbi habli minas sholihin. Begitu anak saya lahir ya Nabi Musa, digendong di kuda kelawan kalimat ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana. Anak kula diwuruki anipun ban binbun ning emboke, anak yatim diuruki ning emboke. Tambah gede anak kula dimasukkan ke TPQ, dimasukkan ke madrasah diniyah. Tambah gede anak kula madrasah diniyah. Tambah gede anak kula dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada masjid. Tambah gede anak kula masuk pondok pesantren dia Nabi Musa. Tambah gede lulus dari pesantren, anak kula jadi anak soleh. Boleh saya minta bantu bangku hijau? Ya, aman di sini aman. Sebut. Malam ini kita siaran langsung Bu, YouTube-nya ada tuh, Mbak Konia channel siaran langsung malam ini. Wong Amerika dalam satuan apa cikun? YouTube satuan apa itu? Is lembing. Apa itu lembing? Lembing itu batu, lembing batu. Tambah gede anak kula masuk pondok pesantren, anak kula jadi anak soleh ya Nabi Musa. Apa sih anak soleh itu? Sampai Nabi Ibrahim kelasnya pengen dua anak soleh. Anak yang soleh itu Bu, anak yang mengerti tentang balas budi maringom. Anak yang soleh itu anak yang selalu ingat akan jasa-jasa orang tuanya. Cek Nabi Muhammad datang ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, ziarah kubur. Lalu Rasulullah Muhammad bersabda, ana da'awat Ibrahim wa busyra Isa, aku ini
mati berkat doanya Ibrahim dan kabar gembira yang dibawa oleh Isa, maka aku datang berziarah kubur sebagai bentuk kesolehan anak kepada orang tuanya. Anak yang soleh itu adalah anak yang selalu ingat jasa orang tuanya, bahwa kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua, bukan hanya ketika wong tua masih urip, sampai wong tua wis mati meninggal dunia dipendam ning jero bumi, kita masih punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Tekak mengkuburane, ziarahi kuburane. Oi, kadang-kadang wali ziarah wali Songo bermangkat, wali Lima mangkat, ziarah umroh tiap bulan mangkat, ziarah ado-ado nganggo biaya ditekani, kuburan bok bapane sukote dhuwur, kuburan yang usap patok hilang dijurusi. Tuhan diingin tanpa jasa mereka kita tidak kenal Islam, betul? Ado-ado di parah di kuburan wong tole patok hilang diurusi anak nikahnya sih kayak orang anak kita tambah bengi tambah nafsu tas makan lembik siji mana. Nabi Muhammad ziarah kubur tanpa doa orang tua, perjuangan orang tua, Masya Allah. Apalagi jasa ibu kita gak bisa balas, betul? Ibu itu pangkatnya disebut oleh Rasulullah Muhammad 3 kali. Rasulullah Muhammad ditakoni di sahabatnya, ya Rasulullah Muhammad, siapakah orang yang harus aku hormati di dunia ini? Kanjeng Nabi Muhammad jawab, umbuka, embuke sirah. Siapa lagi ya Rasul? Umbuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Embok disebut ping telu, bapak ping siji, embok telu bapak. Ibu itu pangkatnya 3 kali dibanding bapak. Maka jangan lagu nasi jariah ya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan, dinyusui lagi, menteng, nyusoni, lahiran, menteng, terus bikin rolas, anaknya bukan pula rolas. Alhamdulillah, wong zaman pengen anaknya, zaman pengen anaknya rolas, langkah sing sesar, zaman pengen potong gede, wah ini anaknya betul, wah ini bro betul. Tidak bisa kita membalas jasa orang tua pakai apa? Pakai uang, gak bisa. Tidak bisa kita membalas jasa orang tua pakai miliaran, triliunan sekalipun. Bahkan kata Nabi, kau tidak akan bisa membalas jasa orang tuamu walaupun ibumu kau gendong keliling dunia, tidak mampu untuk membalas jasa orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Anak saya jadi anak soleh ya Nabi Musa, anak yang soleh, anak yang ingat jasa-jasa orang tuanya. Takon ning bokeh, ma, hari kuburan bapak ning endi ma? Digolati kuburan bapakne ketemu sukute dhuwur, ake ulane, patoke hibah, diberesi ning anake. Anake ziarah kubur, anake dari wong hafal Quran. Anake sing hafal Quran maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah ning ngarepan kuburan wong tua. Peragat maca tahlil, anak yang soleh maca tahlil, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu jika ditimbang dengan dunia dan seisinya, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sampai Kanjeng Nabi bersabda, afdhalud du'a du'aul arafah wa afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sehebat-hebatnya doa adalah doa ketika di padang Arafah, dan sehebat-hebatnya ucapan aku dari Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi sebelum aku itu kalimat la ilaha illallah. Sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Anak kula maca Yasin, maca tahlil, maca la ilaha illallah. Peragat maca Quran, peragat maca tahlil, anak kula ya
kali Allah bari nangis Rabbi firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampura dosaku ya Rabb, dosaku lagi akeh pisan ya Rabb, ampuni dosaku lagi ya Rabb, dan ampuni dosa orang tua kami ini ya Rabb, ampura dosa bapak kula ing jero kuburan iki ya Rabb. Lamun bapak kula lagi urip tukang gawe dosa dan maksiat ya Rabb, tutup kesalahannya, ampuni dosa-dosanya, tempatkan di sisi-Mu yang mulia, amin. Jika ayahandaku ketika hidup tukang gawe maksiat ya Nabi Musa, tutupi kesalahannya ya Rabb, warhamhuma kama rabbayani shaghira, melasana kasihani bapak kula ning jero kuburan iki ya Rabb, aja sampai siksa ya Rabb. Kempong Bu, melasana wong tua kula ning jero kuburan iki ya Rabb, sebagaimana orang tua kami mengasihani ketika kami kecil. Masya Allah, doanya anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Allah perintah kepada malaikat turun ke bumi, angkat siksa wong tua nih, angkat kesalahan wong tua nih, ganti dengan beberapa kenikmatan kubur karena jaminan doa anak sing soleh. Cembira sih enak tuh. Wis setengah rolas ini Bu. Terus pripun Kang Amin terus sampai jam pira? Naik jam 10, harusnya jam 11.30 selesai. Tinggal sisa 5 menit lagi. Kalau cerita Kanjeng Nabi Muhammad beli perhatian, Masya Allah. Nabi itu 124.000 nabi, belum nabi-nabi yang tidak disebutkan. Waja'a min aqsal madinati rajulun qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man laysa lakum ajrun wa hum muhtadun. Itu nabinya siapa namanya? Banyak sekali. Belum saya buka di sejarah Prabu Siliwangi masuknya Islam ke tanah Nusantara. Sanggup tekan jalan sanggup? Kuat. Yang kuat Ramadan maka kalau lanang musuga dolimut. Karena ini pegel. Doanya anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Wong tuanya selamat gara-gara doa anak sing soleh. Bahkan Nabi Ibrahim kan dereng-dereng pengen dua anak soleh. 3000 tahun doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ismail punya anak Adnan, punya anak Ma'adi, Inana, Mirza, Uzaimah, sampai Fihar, sampai Kilab, sampai Lu'ay, sampai Ghalib, sampai Abdi Manaf, sampai dengan Hashim, sampai dengan Abdul Muttalib, sampai dengan Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah berkat doa Nabi Ibrahim. Lahir Nabi terbaik, Nabi akhir zaman yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ini campur tangan Allah. Saya jelaskan, ini campur tangan Allah. Karena setiap perjalanan Rasul, tingkah laku Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dilakukan oleh Rasul itu adalah merupakan wahyu saking Allah. Apa yang diucapkan Rasul, wahyu dari Allah. Maka menjadi sebagai teladan untuk kita bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul itu kita ikuti oleh ganjaran. Alhamdulillah. 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, di mana disebutkan di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terjadi peristiwa besar menghebohkan, ada pasukan bergajah dibantai oleh burung. Siapa yang macam-macam sama rumah Allah, bukan DKM si ngurus. Jadi lamun ana wong sengit ning masjid, orang seneng ning masjid, urusannya bukan dengan DKM, tapi urusannya langsung dengan Allah, karena masjid milik Allah. Betul?
digawak berkat. Ya, anak beli berkatnya kan amin. Dua anak berkatku wajib ngau kiai itu. Sebab kiai ibu bakal ceramah balik ilok ditakoni ning rabi. Anak berkatnya beli kang langkong aja apa langkong berkatnya. Emang ustaz di rabi ya wedi pada baik. Ceramah di burung agung boleh membara, membakar, menggelora. Diubah rabi cemen duan. 12 Rabiul Awal waktunya fajar shadiq. Dewi Aminah melahirkan sajidan, seorang bayi yang terakhir dalam keadaan sujud, wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya ditempelkan di atas bumi, warafi'an roksahu ila sama'il aliyah, wajahnya diangkat ke atas langit yang tinggi luar cahaya. Usia 7 hari Nabi Muhammad bayi dibawa oleh kakeknya namanya Abdul Muttalib, dibawa diakekahkan dengan 2 ekor kambing, diakekahkan 2 ekor kambing, lalu dipotong rambutnya yang mulia, ditimbang dengan emas, emasnya dijual, uangnya dibagikan fakir miskin yatim piatu. Masih usum beli nih kene kayak konon, masih usum tahu beli. Itu yang dilakukan oleh kakek Rasulullah karena ajarannya ittiba kepada agama Nabi Ibrahim, disebut dengan agama Hanif. Jadi lamun anak wong ngomong Nabi Muhammad sih bapaknya agamanya apa, itu agamanya. Jadi Islam itu sudah ada sejak zaman dulu, tapi yang mendeklarasikannya hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipotong rambutnya, ditimbang dengan emas, lalu emasnya dijual, uangnya dibagikan fakir miskin yatim piatu. Usia 10 hari Kanjeng Nabi Muhammad bayi digawak ning Abdul Muttalib, dimasukkan ke dalam Ka'bah, lalu bayi Kanjeng Nabi Muhammad dikeluarkan karena saat itu saat pemberian nama. Abdul Muttalib ini raja penguasa di wilayah Mekah, sing pegang kunci Ka'bah ini Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ditakoni, wahai Abdul Muttalib, Arab sampean arani sampah putune sampean itu. Abdul Muttalib diangkat bayi Kanjeng Nabi Muhammad. Abdul Muttalib ketika memberikan nama maring putune, maka mulut Abdul Muttalib, lidah dan bibirnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib berucap, tak arani anak kula iki kelawan aran Muhammad. Ya, nang baik. Sebut aran Muhammad belum. Kapan disebut aran Muhammad jawab Allahumma. Sampai arani sapa putune sampai ruhan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berucap, tak arani putune kita kelawan aran Muhammad. Oh, apa juga kayaknya mah. Balok. Paling ganjaran bu. Amin. Pengen jaga umat Kanjeng Nabi, pengen. Masya Allah, segitu hebatnya Kanjeng Nabi. Saya mari ngomong tuh. Demen mari sampai di Kanjeng Nabi, demen mari sampai hari kula kok demen sampai pikir-pikir. Kanjeng Nabi Muhammad tuh Masya Allah kepada umatnya sampai Allah tegur, fala'allaka bakhi'un nafsak ya Muhammad, jangan kau bunuh dirimu sendiri karena kau begitu cinta kepada umatmu. Masya Allah, saking cinta sama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad pun 2 mimbar di Madinah. Mudah-mudahan bisa makan mana kabeh. Amin. Dan mimbarnya Rasulullah dekat dengan makamnya Rasul. Di antara mimbar dengan makamnya Rasulullah disebut dengan Raudhah. Itu min riyadil jannah, termasuk daripada taman-taman surga. Kanjeng Nabi punya mimbar, Nabi Ibrahim punya mimbar. Saya datang ke mimbarnya Nabi Ibrahim di wilayah Palestina, di Masjid Al-Khalil. Masih ada mimbar yang asli, mimbarnya Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Muhammad januk maring Allah, ya Allah, nanti sejajarkan mimbarku dengan pintu neraka. Karena mimbar para nabi nanti diangkat bu, nabi pada munggah ning dhuwur mimbar. Nabi Muhammad minta kepada Allah, ya Rabb, nanti mimbarku disejajarkan dengan neraka, biarkan mimbar Nabi Ibrahim yang disejajarkan dengan surga.
Sahabat takon, ya Rasulullah, mengapa mimbarmu disejajarkan dengan neraka dan mimbar Nabi Ibrahim disejajarkan dengan surga? Apa jawab Kanjeng Nabi Muhammad? Aku minta kepada Allah agar aku bisa melihat pintu neraka. Aku khawatir, kita khawatir bukan ada wong mundur kesasar manjing neraka, kita mundur sing mimbare kita sujud jaluk mari Allah. Ya Rabb, bukankah engkau telah berjanji wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, ya Muhammad, minta apapun aku ridho. Kali ini aku minta kepadamu ya Rabb. Apa mintamu ya Muhammad? La ardo wa wahidan min ummati finnar. Lalu sampai wis ridho kali aku jadi Kanjeng Nabi, maka jangan sampai ada salah satu di antara umatku yang mundur sehingga belum mancing neraka. Amin. Hebatnya Kanjeng Nabi sampai kayak orang cuma dari sampai luar biasa. Kita mendengar sakit tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad itu rahmatan lil alamin. Panjang. Nanti kalau mau lebih jelasnya buka di El Sinta TV, ada saya menjelaskan mengapa Rasulullah Muhammad hatinya dipotong, dicuci dengan zam-zam. Karena ini disebut dengan jatah setan. Kalau mau tahu sejarah tentang Mekah Al-Mukarramah, buka di Redigiwan. Redigiwan judulnya Assalamualaikum Nusantara, itu ada YouTube sana. Insya Allah. Jadi kalau anak turunan Bongas, aku diarani turbo, turunan Bo. Turbo keturunan Bongas, turunan Bongas, bokeh pulau Bongas, turbo turunan Bongas, Bongas kuje bahkan bulan bokong, enak mah. Aku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Tidak semudah itu kasih nama Muhammad, yang lain komplek. Wahai Abdul Muttalib, mengapa kau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Nama Muhammad nama yang tidak lazim, nama yang tidak pernah ada zaman nenek moyang kita. Memang nama Muhammad disimpan oleh Allah, nama terbaik yang dulu Kanjeng Nabi lahir, langkah milo sarang aran Muhammad tidak boleh. Betul? Begitu Kanjeng Nabi Muhammad lahir milo sarang anak Nabi sarang Muhammad. Ini Muhammad yang Bongas suka ngadu aja yang pirang-pirang. Penuh Muhammad. Nama Kanjeng Nabi Muhammad spesial, namanya spesial, Masya Allah. Maka disebutkan lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasyaaba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil waghfir lana lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Kanjeng Nabi Muhammad itu seumur uripe tidak pernah mimpi buruk. Beli pernah mimpi bresak, beli pernah. Sampai pernah mimpi bu? Bu, sampai pernah mimpi? Kita harus mimpi. Karena dari Kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwwah ar-ru'yatus shadiqah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang benar. Itu ilmunya para nabi sih masih ada hingga saat ini. Lalu sampai turu mimpinya mimpi buruk, itu dari setan pasti. Lalu sampai turu terus mimpi ketemu karo bangsa jin merkayangan elailu banaspati gendut tetek kemamang wewe basis rani pocong suster ngesot sundel. Lamun mimpi ketemu karo bangsa mengkonon ngadepangi we toling itu cok, tapi bilang dingin anak lakinya beli. Oh anak lakinya begitu baik. Kalau mimpi kita mimpi baik, ini hadisnya sahih. Kalau mimpinya mimpi baik, kita tengok ke arah kanan, ucap alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Siti Khadijah lagi arep dadi rabine Kanjeng Nabi ngimpi. Kula lagi arep manjing ngimpi
namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasanuddin turu, Bu, namun sampai turu tadi mimpi ketemu para wong tua sing wis tinggal dunia, awas itu boleh jadi kita lupa sama orang tua. Lebih waktu begini. Boleh jadi kita lupa sama orang tua. Kalau mimpi ketemu sama orang tua yang sudah meninggal dunia, itu ada komunikasi wong urip bari wong mati. Karena orang meninggal itu yang mati hanya jasad dunianya saja, ruhnya tidak mati. Ruhnya diberikan jasad yang baru oleh Allah. Kapan baik bisa dimiliki anak putune pengikir sampai sing dodok di pengajian dalam rangka maulid Nabi, pahala mengalir kepada mereka wong-wong tua kita kabeh. Amin. Pasti itu, pasti. Sallallahu Nabi Muhammad. Tulisan 15 blok-blok yang doa-doa. Ibu bapak, sallallahu Nabi Muhammad. Kata apa mau? Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq mimpi. Apa mimpinya? Mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad. Jare Kanjeng Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Atau dalam hadis lain, man ro'ani fil manami faqad haqqo. Sapa wong sing ngimpi dalam aku ning jero turuke, maka itu betul adalah aku. Fa innahu la yatamassalu syaitana bi, karena Nabi Muhammad tidak bisa diserupai oleh setan. Gak bisa. Jadi wong sampun turu ketemu karo Kanjeng Nabi, mambune wangi sampai wis tangi dia masih mambu wangi Kanjeng Nabi Muhammad. Mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi, diperintah ning Kanjeng Nabi untuk menyebarkan Islam ke wilayah Nusantara. Mangkat Hasanuddin atas perintah Rasulullah, mangkat meng daerah Champa. Champa sekarang jadi Thailand atau Singapura. Champa, di sana ada Kesultanan Islam, punya anak wadon wong ayu. Persis kayak wong muntur, cuma bedanya tipis. Hari wong muntu, hari anak kesultan mah cumure mancung, lambene tipis. Orang wong muntur lambe cumure. Iki wong wadon hafal Quran 30 juz, wonge ayu, masya Allah, bacaan Quran suaranya luar biasa hebatnya. Qori'ah pertama di Indonesia. Di lamun ada Qori'ah wong si baca Quran enak, itu sumbernya dari putra sultan ini, namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Arane Nyai Mas Ratu Subang Larang. Itu wong hafal Quran. Nyai Mas Ratu Subang Larang digawa di Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq meng daerah Kerawang. Daerah Kerawang bangun masjid, bikin pesantren. Dua santri, salah satunya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Tiap hari, tiap saat hanya sholat dan baca Quran. Krungu ning raja, yen ning Kerawang ana wong wadon ayu. Zaman bengen sing aran raja, ada Raja Syidat bin Ad. Syidat bin Ad itu kerajaan terbuat dari emas. Kerajaan yang namanya Irak. Syidat bin Ad iki anak wadone 4.000. Rabine 6.000. Rabine 6.000 sing tak pikir dudu apa-apa nih. Lamun rabine 6.000 apa nang Rasulullah. Jadi pinjam dulu muka blorot maling mewu. Syidat bin Ad punya kerajaan namanya kerajaan Iramadatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu luar biasa. Kerumunin raja-raja Nusantara. Di Kerawang ada wong wadon ayu bagus bacaan Qur'ane. Raja-raja mengadakan sayembara dimenangkan oleh Raja Pajajaran singarane Prabu Siliwangi. Dua ilmu arane ilmu Hong. Maca Hong baik bermabuk. Lamun Hong zaman masih anak enak. Hong
mana komennya sosial motion dong. Dengan ilmu khaus saja bisa. Kula dipai jamping apa kula Wahab ya Pak. Lamun ana wong lanang duwe rabi rewel, ana wong wadon rewel kene ana. Pak, lamun sampean duwe rabi rewel tak pai jamping sing bapak kula, tak ijazah langsung sampean. Riwayat jampine, lamun rabine lagi turu sampean baca donga. Jampine omong Bismillahirrahmanirrahim. Rabine lagi turu sampean donga ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Cing calingkem buntute mangap cangkem mingkem. Ini cing calingkem buntute mangap cangkem mingkem. Mingkem mingkem rabine kita singarane kartem. Ada orang kata mana? Mingkem sikartem berkah la ilaha. Rabbi lagi turun sampai ke kumus semburan buah Nabi. Insya Allah pagi turun jaluk pegat. Jangan begitu orang. Jadi Wahab namun sampai disirang lewati tempat-tempat si kangenan baca Bismillahirrahmanirrahim sangka marasa jin merkayangan elailu banaspati gendut tekrek kemamang wewe wesi serangi pocong suster ngesot aja marak isun anak kudune kitrian berkah la ilaha kamu sampean bok laki dibalik-balik jampingnya mengkenen Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahaya kun Nabi Yusuf rupa ali badanku badan Muhammad jika pandang jatuh jika pandang rebas tahu nama cintaku hunta Allah cintaku dikuncang ruhila ya huya Jibril ya huya Mikail ya huya Israfil ya huya Israel yang lakinya kita lagi turu gaget ania yang wisani gaget dodoka yang wisodok berkena tiga yang wisani kebura menikari Jampine wong zaman bengen, jampi wong bengen, ayo sebarangan. Dia kalimat teh, ya Sulaiman putrane Nabi Daud, patutan karo Dewi Mulia, dibuang ning alas bangli hilang gumilang anu satu dari kadang. Ya ruh Nabi patang puluh anu ikutur Allah, anu bersane Gusti Allah. Tekaulas teka asih siwarsi bin Warso. Pas begat. Hebat orang zaman dulu, tapi ujungnya ditambah dengan la ilaha. Perjuangan ulama kita, ulama pewaris Nabi, betul. Rasulullah Muhammad 1400-1500 tahun yang lalu sudah meninggalkan kita, tapi Rasul masih punya penerus. Siapa penerus Nabi? Ulama. Iya. Tak boleh kira ulama masa kenal Islam kita nih kene, betul. Tidak akan kita kenal agama tanpa ilmunya ulama. Dari ilmu ulama akan lahir ilmu agama. Dari ilmu agama kita kenal akan tuntunan akhlakul karim. Dari ilmu ulama yang berjuang untuk kita. Gawe pesantren di Kerawang, Bu, masih semangat masih? Kak ulama itu harus dijaga, kiai harus dijaga. Jangan sampai ulama-ulama itu menjadi manusia yang terbawa arus menjadi radikal. Tidak boleh. Ulama itu harus berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus balancing. Ulama wasatiyah, ulama yang pertengahan, ulama yang lunak, ulama yang tidak menentang kepada negara. Betul? Orang menjadi ulama jadi kiai harus nganteng, bisa tenang, ajarkan tentang agama kepada masyarakat. Sallallahu Nabi Muhammad. Sebab dulu ganti ulama bu angel apa gampang bu? Angel apa gampang? Zaman yang dulu ganti ulama kiai angel kudu mondok pula mondok sekali kelas 2 SD. Mondok di Babakan Ciwaringin Ki Amin Halim, ulah ngaji langsung Ki Amin. Agar dari Babakan saya pindah ke pondok pesantren Lirboyo pula pindah ke Sunan Padang Jogja, terus lanjutan ke tambang beras. Zaman yang dulu ganti ulama kiai, munggu kompluk PK, ditakon kiai masa bisa? Ih kompluk tanpa pengen ngaji ceramah pakai itu pantas, tanpa pengen sembahyang dibuka batu keku dirasa nempel. Sujuduna lahu syurutu sam'at fasjud ala sadati a'udat a'ubataini atun kafaini butunil atrofi minar rijlaini. Ada 7 syarat sujud sisi batu kudu nempel dikenal mau sembahyang kain. Ya bisa, menurut pendapat Syafi'i tidak sah, harus dibuka batu keku supaya nempel ke tempat
tempat sujud 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu biji loro kudu nempel kabeh. Nempel. Sembayang buka batu kayak ceramah ada kubu pakai sembayang gampang ngadu jago ada miring mancing miring aja mana luru ganti ulama kiai luru ganti imam masjid penga angel tak gampang lamun masjid imam elang awal maghrib koma imam ngapi cirit ya Allah dorong-dorongan Surabaya dikene mau orang beli ya pada baik begitu maju si didorong dulu sama pesantren mantan preman pernah mondok alhamdulillah kalau ada mantan preman tobat angkat jadi banser kita tidak boleh melihat sisi masa lalu orang boleh dia jahat boleh dia tidak baik ketika bertobat angkut sahabat Umar dulunya membunuh anaknya sendiri sahabat Umar dulunya tukang mati dua begitu tobat jadi sahabat Nabi yang terdekat sahabat Umar bin Khattab sallallahu alaihi Muhammad namun ada orang mau negeri baik sudah baik diambil jangan diungkit-ungkit sudah benar-benar tidak boleh betul pernahkah kita dengar ada sejarah mantan pelacur dua anak pintu dari Nabi kami tidak boleh kita melihat masa lalu orang ketika orang sudah bertobat terima dia Allah maha menerima taubat manusia sallallahu Nabi Muhammad dulu ganti imam agak gampang mantan preman begitu takbir saja dia Allah pondok karena dulu ya ayah hati-hati makanya ini pesantren yang harus sanadnya jelas aja pondok baik begitu balik anaknya maki-maki bok bapane dinajis betul ya pesantren yang jelas sallallahu Nabi Muhammad begitu takbir saja dia hamba emang ada dalilnya anak apa innallaha wasi'un alim Allah maha Allah apa siapa menanam bature melas ini begitu baca surat Masya Allah baca Fatihah luar biasa Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bila baca surat kayak itu suratnya apa sih diwaca ini mantan preman kelingan lagi demen rangga mutur arane watini anak watini anak arane watini jadi si dia dililit watini jadi ini watini dibaca watini wa zaituni wa turisina wa hadzal baladil amin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadna wa asfala safilina illa apa gara-gara lebih kalian illa palempe mancing berdek ada palempe ada di mana lempe itu manusia paling pintar di dunia makanya dari lempe kudu pintar tahlil kudu pintar harus mayit bakal dipaham kudu takut lempe mancing berdek daripada istilah ambilnya ilal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin jangan kecil amin manis diganti basic paling cendek di Quran Masya Allah di kapan-kapan kalau nuzul Quran undang saya jelaskan tentang bagaimana Al-Quran diturunkan ada periodik dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dari langit dunia sampai ke Baitul Izzah sampai kepada Rasulullah Muhammad sampai kepada kita agar paham bagaimana cara turun Quran dan siapa yang menjaga Al-Quran undangan kita insya Allah kita tertarik kita gelap hari ini urusan apa itu penting untuk masyarakat supaya ngerti ini loh Rasulullah Muhammad tidak dilahirkan Al-Quran nggak turun karena sebagai bukti Rasulullah Muhammad ini maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai diwaca Quran sing paling cendek. Al-Quran itu ada 6.666 ayat klasifikasi Quran. Lihat di TV, lihat di TV, aku sampai
jelaskan. Ada 1000 ayat amar, ayat perintah, ada 1000 ayat nahi, ayat larangan, ada 1000 ayat takdir, ayat anjuran, ada 1000 ayat amsal, ayat pisah, ada 1000 ayat wa'id, ayat janji, ada 500 ayat hukum, ada 100 ayat doa. Kalau sampai baca doa kah? Rabbana atina baik apa rek? Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, Rabbana afriq alaina, Rabbana itu jumlahnya 100 dan ada 66 ayat nasih dan mansukh. Si paling cenderung Al-Quran inna liprah. Nanti paling pendek inna, begitu aja inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna apa ya? Lagi keder-keder baca inna anak nini mau muntur blok tidur kayak kalau sembahyang waktu ketinggalan nganggo mukena bari mlayu sing lagi rimpet dengan kata limbok ketemu innalillahi dari imamnya bener jadi nini innalillahi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bahwa sama aja si modal. Ini nyewa 100 subang larang seorang penghafal Quran ruh raja yang ana wong wadon ayu ning Kerawang mengadakan sayembara dimenangkan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi tegak mengharapkan nyewa 100 subang larang gedong lawang nyai dong nyai nun orang putih mendatang masih nyai kopi dulu nyai betulnya mas 100 subang larang sampai sinten kula siarannya Prabu Siliwangi Raja Pajajaran perlunya apa sampai mene kula perlunya mene arah lamar sampai tak dari nak permaisuri Kerajaan Pajajaran gelem kudu gelem. Apa jawabannya mas 100 subang larang kakang Prabu Ali Kulama wong wadon semangga kita mau dilamar sama pengen gelem tapi anak syaratnya terus ngomong syaratnya jalur apa jadinya mas 100 subang larang kita beli jalur emas nengin mas mau dimuntur pirang-pirang anak mas Amin mas Edi lebih gede mana mas Budi apa nih dulu pernah jadi kapolsek di Bongas ini sahabat dekat ayah saya saudara Nabi Muhammad emas permata hitam jadi silain jalurnya apa namanya mas 100 subang larang gula pengen sampai nekak kenang gula mas kawinnya sampai nekak kenang gula kalau lintang kerti jejer 100 no aja jalur lintang kerti jejer 100 pun dulu bangsa manusia saya jadi baik mau lalu sampai beli mampu aja sampai ngaku dari wong sakit balik mana Prabu Siliwangi balik di Pajajaran WA batu-batu ada grup mana sih duit kalau beli ada di tanah Arab makbur di Arab ada wong tua namanya Yusuf Ja'far Shadiq sedang baca tasbih la ilaha illallah la ilaha jadi ayat mula tasbih itu artinya mentas sekabeh-kabeh tasbihnya terbuat dari batu yang berwarna putih sampai pengen dua apa baik bunyer tasbih Ustaz kalau pengen dua laki burung payu laki bunyer tasbih priwe jawabnya gampang aja ngarel bismillahirrahmanirrahim laki Allah Ustaz kula pengen gue motor tapi dia motor ini oli nah priwe bismillahirrahmanirrahim asmajalla ilallah angkat tangan Allahumma inna nas'alukal huda ya Allah wa ya maha ya Allah ma'miya ya Allah pengen nama PC atau M ya Allah menakai sebab karena butuh pribadi ya Allah lumayan aku praktik budan ya Allah pengen dua mobil angkat tangan Allahumma inna nas'alukal minova wa afansa wa siniha menakai yang tidak butuh pribadi ya Allah pengen emang Pajero ya Allah oh iya Pajero panas Jawa Sallallahu Alaihi Muhammad lengan uang lagi maca tasbih kalau ditampet yang Prabu Siliwangi geblek Prabu Siliwangi lagi mabuk yang
Nyai Mas Ratu Subang Larang, Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cintane kula segede apa tembang heran. Mesti rumah ada gubrak maning. Jadi fungsi lagi macam sira dia mau kita berdua kono. Kamu manusia bangsa apa? Saya bangsa manusia. Udah dengan ada cengkit. Jadi Prabu Siliwangi kita pengen ngemekun nganggo mas kawin kalau Nyai Mas Ratu Subang Larang. Oli tak beli, tapi anak syaratnya. Ya wis, bagi anak syarat apa yang kita dulu? Prabu Siliwangi digecekin tangannya. Wong tua mau baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prabu Siliwangi baca syahadat otomatis jadi wong Islam. Digawa ing Pajajaran dua anak telu. Pertama namanya Walang Sungsang, jadi putra mahkota. Nomor loro arane Nyai Mas Ratu Santang. Nomor telu Pangeran Segara. Santang Walang Sungsang lari ke Gunung Merapi di makna Ma'rifatullah, ketemu karo Saryang dan Warti Syekh dan Warsi. Dua anak wadon arane Nyai Endang Gelis dikawin dua anak Pakumwati. Santang Melayu menggunungkan ketemu sama Nyai Endang Seketi, lari ke Muara Jati Gede. Singkatnya sejarah, mangkat haji membaitullah, Walang Sungsang balik. Santang ditaksir oleh gubernur Mesir namanya Sultan Abdullah bin Sultan Hud bin Bani Israel. Dua anak loro, pertama anaknya arane Syarif Hidayah Ummo Sunan Gunung Jati. Tekak berarti luane mene kawin karo Ompit dua anak Kuningan, kawin ke Pakuwati dua anak jadi kiai, kawin karo anak Surosoan namanya Nyai Mas Kawunganten punya anak Maulana Hasanuddin. Ulama-ulama yang hadir hingga saat ini, mereka yang berjuang dalam rangka mengingat jasa Nabi Muhammad, yaitu dengan peringatan Maulid Nabi, mereka adalah pewaris Nabi. Al-ulama'u ka'anbiya'i Bani Israel. Jadi Kanjeng Nabi ulama kayak pada masa umatku itu tarafnya sederajat dengan Nabi Bani Israel. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi